Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Muallim Lubis, dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang maqam al-ahwad. Pengertian maqam. Maqam menurut bahasa adalah tahapan, sedangkan menurut istilah adalah upaya sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan-tahapan untuk mencapai ma'rifatullah, di mana upaya tersebut telah menjadi sifat yang menetap pada diri seseorang. Pembicaraan tasawuf tidak terlepas juga dengan pembicaraan tentang derajat-derajat kedekatan seorang sufi kepada Tuhannya. Tingkatan atau derajat dimaksud dalam kalangan sufi diistilahkan dengan maqam. Semakin tinggi jenjang kesufian, maka semakin dekat pula sufi tersebut kepada Allah. Namun demikian, para sufi juga memiliki perbedaan pendapat tentang maqam tersebut, terutama mengenai yang mana maqam yang lebih tinggi dan yang mana maqam yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena tidak didapati dalil yang jelas tentang hal tersebut, baik dari nas Al-Quran maupun sunnah. Yang kedua, macam-macam maqam. Para sufi berbeda pendapat dalam jumlah atau banyaknya tingkatan maqamat agar bisa sampai kepada Tuhan. Misalnya, menurut Muhammad Al-Kalabazi dalam kitabnya At-Ta'aruf li Mazhab At-Tasawuf berpendapat bahwa maqam itu jumlahnya ada 10, yaitu taubah, zuhud, sabar, al-faq, tawadu, takwa, tawakal, ridho, al-mahabbah, dan al-makrifah. At-taubah. Kata taubah berasal dari bahasa Arab, yaitu taba, yaitu bu taubatan, yang memiliki arti kembali. Dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat yang menganjurkan kepada manusia agar bertaubat. Di antaranya surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Zuhud. Secara harfiah, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Sedangkan menurut Harun Nasution, zuhud artinya keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Yang ketiga, al-wara. Pada setiap ini, ia akan dijauhkan oleh Tuhan dari hal-hal subhat. Kata al-wara dapat diartikan sebagai saleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Selanjutnya, dalam pandangan orang sufi, wara memiliki arti meninggalkan semua hal yang di dalamnya mengandung keraguan antara halal dan haram. Yang keempat, fakir. Secara harfiah, fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, atau orang miskin. Dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Tidak meminta rezeki kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Kalau diberi diterima, tidak meminta tetapi tidak ditolak. As-sabar. Setelah menjalani makam kefakiran, maka ia akan sampai pada makam sabar. Sabar di sini bukan sekadar menjalani perintahnya yang berat dan menjauhi larangannya yang penuh cobaan. Ia harus sabar menderita, bukan hanya bisa memohon pertolongan akan tetapi ia juga harus sabar, yakni menunggu pertolongan. Yang
6. Tawakal. Setelah masuk pada stadion tawakal, maka ia akan menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ia tidak akan berpikir tentang hari esok. Dengan menyerahkan diri ini, ia akan merasa tenang sepenuhnya. Terkadang ia bersikap seolah-olah telah mati. Yang ketujuh, secara harfiah, ridho artinya rela, suka, senang. Harun Nasution mengatakan, ridho berarti tidak berusaha, tidak menentang qadar dan qadar Tuhan, menerima qadar dan qadar dengan senang hati. Pengertian al-ahwal. Al-ahwal menurut bahasa memiliki arti kondisi atau keadaan. Dapat pula diartikan secara istilah, yaitu keadaan jiwa dalam proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana keadaan tersebut masih bersifat temporer, belum menetap dalam jiwa. Kondisi ini menuntut tindakan untuk menyikapinya. B. Macam-macam al-ahwal. A. Khauf. Khauf dalam kajian tasawuf yakni perasaan takut karena dihantui oleh dosa serta ancaman yang akan menimpanya. Dengan begitu, orang tersebut akan senantiasa melakukan zikir dan berdoa agar terlindung dari azabnya. B. Tawaddu. Tawaddu sendiri berarti rendah hati. Tawaddu yang sebenarnya ialah kerendahan hati seseorang hamba terhadap kebenaran dan kuasanya. Namun juga bentuk tawaddu dengan merendahkan sayap terhadap semua makhluk dan bersikap lemah lembut terhadapnya. Perbedaan dan persamaan maqam dan al-ahwal. Perbedaan. Kalau maqam, pelaksanaan senantiasa berurutan dirumuskan oleh seorang sufi itu sendiri. Jumlah maqam antara sufi satu dengan lain berbeda. Kalau persamaan, merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf dapat dialami oleh setiap sufi.